Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sampai ke Devox di sini. Oke, kali ini gue mau mereview singkat mobil gue, Honda CR-V generasi 4 2017. Kita langsung aja ya dari depan. Dari depan ini lampunya CR-V gue ini pakai HD proyektor ya. Terus untuk sennya juga pakai bohlam ya ini ya. Untuk lampu jauhnya di sini cluster dalam. Ini DRL-nya nih. Buat fog lamp masih halogen. Ini desain depannya sudah ada kelihatan ya, generasi kelimanya udah kelihatan nih. Jadi konsepnya Honda itu yang membentuk huruf V ini ya, kayak senyum gitu ya, solid wing face ya ngomongnya ya. Yang bagian kiri. Oke, jadi ini mobil singkat aja ya, mobil ini gua beli di Januari 2022. Jadi ini umur mobilnya udah 5 tahun. Nah ini kalau dinyalakan hazardnya ya, dilupa dinyalain. Nah ini seperti ini nih, lampusannya minimalis. Kita sekarang buka mesinnya. Buka mesin ada di bagian sini. Mesinnya sendiri ini K24 ya, 2400 cc, tenaganya 190 PS. Torsinya kalau nggak salah 224 Nm. Jadi ini lumayan besar. Jadi sebenarnya secara basic mesin ini kayak CR-V generasi 3 gitu ya. Cuman ini lebih gede tenaganya. Secara bentuknya aja masih kayak CR-V generasi 3 gue ya. Oke, kita tutup. Kita sekarang ke bagian sisi ban dulu ya, kaki-kaki. Bannya ini pakai Dunlop, ini bawaan SP Sport Max. Terus ini ukurannya 225/60 ring 18. Jadi ini 18 inci. Sama yang belakang juga sama ukuran bannya. Ini dari sisi samping. Sekarang kita lihat bagian sisi kirinya dulu ya. Kita ekspor semua bodi luar ya. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri sini posisinya. Nah ini lampu belakangnya. Jadi masih ada ciri khas CR-V-nya ya, yang lampunya ditumpuk ini. Ini mata kucingnya di sini. Ya, belum CR-V-nya nih. Untuk buka power backer di sini ada tombol, sama ada kunci di sebelah sini. Nah, ini emblem Prestige-nya. Dan yang ini vendor audio ya. Oke, kita langsung ke bagian dalam. Untuk bagian dalamnya sendiri seperti ini, door trimnya full hitam ya. Di sini ada motif yang bolong-bolong. Di sini soft touch sih, cuman nggak begitu empuk ya, tapi ini soft touch. Ini ada tweeter, ini ada lipat spion, atur kaca spion. Ini tombolnya untuk power window-nya di lock. Ini door lock, ini buat power window-nya. Ini kulit soft touch. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Di sini juga ada tempat penyimpanan, ada cup holder juga. Terus di sini ada pengaturan jok elektriknya.
Di sini ada Vehicle Stability Assist, tombol power back door, tombol icon. Oke, sini buat tangki bensinnya ya, buat buka. Oke, terus di sini ada rem parkir yang model diinjek ya. Ini transmisi otomatis ya. Oke, langsung ke dalam. Kita coba startup ya. Tombol start engine-nya di sini. Injek rem. Ya, seperti itu. Kita tutup. Kita nyalakan AC. Oke, jadi sedikit cerita aja ya. CR-V generasi keempat ini tahun 2017. Jadi secara fisiknya juga sebenarnya kalau dari samping itu mirip sama CR-V generasi keempat yang tahun 2013 itu sama. Jadi kan kalau yang 2013 tuh sampingnya kalau dibanding sama ini itu semua sama, kecuali depannya aja. Kalau depannya itu memang di facelift ini terlihat kayak lebih lebar gitu ya, dan lebih berisi ya. Jadi udah sebenarnya ada ciri khas CR-V turbonya kelihatan. Generasi kelima kan juga mirip-mirip tuh, lebih membulat kan kalau Gen 5. Kalau yang ini lebih tajam-tajam kalau menurut gua. Terus ya, ini bagian dalamnya. Stereo seperti ini. Oke, ini ada buat atur MID kayak tengah ini. Nah, ini ada wallpaper juga di sana. Jadi wallpaper itu bisa di custom. Ini ada untuk penunjuk sisa bensin ya, sama rata-rata konsumsi bensin. Itu 1,7 karena dipanasin doang mobilnya. Oke, ini tadi ngaturnya di sini, dan ini tombol buat naik turunkan volume, buat skip lagu ini ya. Ini buat previous, ini buat next, ini buat menunya. Ini menu di sini. Ini bisa buat atur jam. Ini buat backnya pencet ini. Customize settingnya. Nah, ini buat milih wallpapernya tadi. Ini buat unit yang mau diinfokan di layar tengah ini, mau sisa bensin atau waktu berkendara atau kecepatan rata-rata. Ini welcome screen-nya nih, mau dimatiin atau nyalain. Ini warna temanya ya. Ini sekarang lagi di setting biru ya. Saya grey, nanti dia jadi grey. Ini ada panduan keyless start-nya. Ada bahasa. Terus habis itu keyless access setup-nya. Nah, ini mau beep volumenya tuh, mau kenceng apa rendah bisa diatur. Beepnya mau nyala apa enggak bisa diatur. Pengaturan lampu juga ada. Ini interior light dimming time itu kalau misalkan kita kunci mobil atau tutup pintu mobilnya gitu ya. Kayaknya lebih tepatnya pasti tutup ya, tanpa dikunci. Itu nanti lampu dia akan dimmingnya, dia nggak mati langsung, tapi dia akan mati setelah berapa detik. Ini gua setting di 15 detik. Sama lampu utama juga sama, ini gue setting 1 menit, karena kalau gue lagi buka pagar tuh kan nggak kelihatan ya, jadi dibikin lama gitu buat nyari kunci gitu misalkan. Terus setup ini bisa auto door lock-nya diatur, mau shift-nya from P dia langsung nge-lock gitu misalkan kayak gini ya. Nah, itu nanti dia nge-lock. Ini kan karena udah di lock ya, jadi dia nggak ngefek. Atau bisa juga dari vehicle speed. Kalau kecepatan 20 km per jam gitu, dia nanti nge-lock sendiri. Unlock juga sama. Kalau misalkan ignition off, nanti dia akan unlock sendiri. Ya kalau mobil dimatiin dia akan unlock gitu.
Bisa juga diatur kalau dipindahin ke P dia bakal unlock. Ini buat pemberitahuan aja sih. Ini dia bakal relock setelah 30 detik. Nah ini default all. Oke, gitu aja. Terus di bagian sini ada cruise control buat naikin, buat turunin kecepatan, buat nge-cancel. Ada sini ada pedal shift ya. Pedal shiftnya itu model yang nyatu sama setir. Terus di sini ada pengaturan lampu kecil, lampu besar, ini fog lamp matiin. Sen. Nah sennya ini juga dia bisa kalau kita tekan sekali gini, dia bakal 3 kali berkedip. Kalau mau full di kebawahin penuh. Jadi sentuh gini aja sebenarnya udah bakal nyala 3 detik. Terus ke speedometernya dulu. Di sini ada RPM. Sini ada RPM, terus ada penunjuk transmisi, ada kilometer per jamnya juga. Terus di tengahnya itu ada MID ya, itu buat ini kilometer per liter yang real time nya. Terus ada odometer, tape A, tape ini range, sisa bensin. Ini rata-rata sisa bensin, rata-rata bensinnya. Ini trip B-nya. Jadi masing-masing trip punya rata-rata bensin tersendiri ya. Terus itu ada penunjuk suhu mesin, penunjuk bensin. Sama ada lambang Econ ya ini. Terus di sini ada wiper, tapi nggak ada buat ngatur interval waktu ya. Masih polos gini aja, sayang banget, padahal ini mobil dulu harganya mahal ya. Oke, terus di atas sini, nah yang gua kangenin dari CR-V generasi 3 itu nggak ada. Di sini ada kayak kaca conversation mirror ya gitu, ini nggak ada, cuman tempat kacamata aja. Di sini ada lampu baca LED. Terus di sini buat buka sunroof. Oke. Ini buat tutup sunroofnya. Ini buat atur lampu. Ini mau ngikut pintu atau enggak. Kalau ini nggak tahu nih, kayaknya buat antena GPS ya. Terus di bagian tengah sini, ini tadi layarnya tadi ya, kayak MID-nya. Untuk media sendiri standar ini. Cuman bisa AUX, USB sama HDMI, itu aja. Nah ini ada Nano E-nya, integrasi sama head unit ya. Terus AC-nya model yang 2 di kiri kanan tengah gini, bukan 2 yang di tengah gini ya. Di bagian sini ada buat auto climate, front defogger, rear defogger. Ini sirkulasi udara, AC on off, modenya ini ada yang ke atas dan ke kaki doang. Ini kaki dan defogger ya kayaknya nih. Nah ini ke depan doang. Ini buat ngatur anginnya, kecepatan angin. Nah ini buat sinkronisasi antara kiri dan kanan. Kalau enggak dia bisa beda, dual zone. Kalau kita giniin kan ngikut. Oke, terus bagian sini ada shift knob-nya. Ini masih bukan CVT ya, jadi ini bukan CVT ya, sekali lagi ini bukan CVT, jadi ini masih gear AT biasa 5 speed. Dan di sini kalau kita masukin ke R, ini ada kamera parkirnya di sini, kamera mundur. Dan kalau ke S ini ya pedal shift mainnya. Nah ini manual gigi 1 maksudnya, gigi 2 gitu. Oke, terus di sini ada socket lighter, ada emblem Fender Audio juga. Di sini cup holder. Terus di sini ada tempat kita buka ya. Sama di sini cup holder juga. Ini menggunakan kabel charger HP.
Di sini juga ada konsol box, kecil sih konsol boxnya. Ada soket Lightning sama USB. Dan ini bisa di adjust. Nah, bisa gitu. Tuh dua trimnya juga sama ya, hitam. Di sini ada airbag. Terus di sini juga ada airbag pilar A. Terus di sini juga nuansanya dark wood ya. Lacinya juga begini, agak sempit sih. Jadi secara kompartemen sebenarnya unggul di CR-V generasi ketiga. Oke, kalau udah kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga sama nih, hitam juga nuansanya. Tapi bedanya di sini ini hard plastik. Tapi yang sini tetap kulit. Ini kulit. Ini juga motif yang bolong-bolong. Dan ini nggak bisa di adjust lagi bangku belakangnya kayak CR-V generasi 3. Tapi di sini ada Isofix ya. Dan di sini juga ada airbag pilar B. Jadi ada totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 airbag. Oke. Jadi kalau di belakang kita dapat ini AC belakang nih dapat ya. Dan ini lumayan, sebenarnya hembusannya lumayan kenceng. Nah, tuh. Bisa dibuka tutup juga. Nggak kayak Grand Livina kan, kalau Grand Livina kan pelan banget ya gitu ya. Terus udah di sini ada seatback pocket doang nih, 1, sama di belakang kiri ada tambahan. Ini sunroofnya, ini ada lampu baca dari ganti LED nih sama gua. Dan ini dashboardnya kayak gitu tuh, hitam. Jadi sebenarnya gua sih suka sih sama dashboard ini karena terlihat modern. Kalau kan hitam ya, kalau warna beige itu kayak kesannya gue malah kurang apa ya, kayak keterangan gitu. Kalau hitam dia malah suka. Tapi kalau untuk plafon gue lebih prefer warnanya nggak hitam, karena biar apa ya, nuansanya luas gitu. Oke, di sini juga ada seat belt buat penumpang tengah. Ada armrest sama cup holdernya 2. Di sini nggak ada cup holder sayangnya. Dulu padahal CR-V generasi 3 ini ada cup holder loh. Ini sempit banget jadinya. Kecil sih, muat sih, cuman buat botol kecil doang. Makanya ditambahin beginian lagi nih. Oke. Ini bagian belakang ada lampu di spoiler juga, lampu rem. Nah ini buat buka power vectornya. Oke, untuk bagasinya sendiri ini luas, tapi nggak ada separatornya lagi kayak CR-V generasi 3. Terus di sini ada hook, di sebelah sini juga ada hook. Ini buat ngelipet bangku baris keduanya ya, kiri kanan. Oke, ini ada lampu baca juga di sini. Ini ada top tether ya. Ini ada jaring-jaring buat naruh barang. Tapi ini bisa jatuh juga sih. Oh, taruh sini. Paling buat naruh kanebo atau lap gitu ya. Nah, untuk ban serepnya semua ada di sini. Tapi karena ini ada barang jadi nggak bisa gua angkat ya. Dan ini buat untuk power backdoornya. Ini knalpot belakangnya kayak gini, ada muffler cutter ya. Di sini nggak ada apa-apa, polos. Oke, jadi segitu aja video kali ini mengenai review singkat Honda CR-V generasi keempat tahun 2017 yang Prestige ya.
Ya kalau ada pertanyaan silakan aja ditulis di kolom komentar. Dan sorry ya kalau banyak kekurangan, gue bukan seperti B-Channel. Ini review mobil pribadi aja sendiri gitu. Oke, so thank you for watching, see you on next video in PGD Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.